Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan film inspiratif bertema balap mobil, alur cerita pada film kali ini menyuguhkan tentang seorang pemuda tukang antar barang yang ternyata hebat dalam balapan. Semua pembalap di kota ini tidak ada yang mengetahuinya, sampai sebuah kelompok dari negara lain datang dan mengalahkan mereka semua. Setiap hari, Ali selalu mengantarkan barang pesanan dari toko, menggunakan mobilnya dengan kencang. Bahkan temannya yang bernama Kun sampai muntah, karena tidak tahan dengan kecepatannya itu. Setelah selesai dengan urusannya, hari ini mereka akan pergi ke sirkuit, untuk menonton kompetisi balapan. Semua mengetahui, jika tim dari Bos Lee merupakan tim terhebat di kota ini. Para pembalapnya sangat mendominasi, dan dipastikan menjadi pemenangnya. Namun tiba-tiba, muncul sekelompok orang yang nampak asing. Pemimpinnya bernama Matsuki, yang saat ini membawa seorang gadis bernama Keiko. Mereka dari Jepang, dan bertujuan untuk menantang pembalap terhebat di kota ini. Sebagai tuan rumah, tentu saja Bos Lee menerimanya, dan menyuruh anak buah terkuatnya untuk maju. Matsuki juga tidak perlu turun tangan, karena orang-orangnya lebih hebat dari mereka semua. Dalam waktu singkat, timnya dengan mudah memperlebar jaraknya, tanpa adanya perlawanan. Bos Lee tidak terima timnya dikalahkan dengan mudah, sehingga 3 hari lagi, dia ingin langsung menantang Mitsuki. Di bangku penonton, Ali nampak biasa saja, melihat balapan hebat yang baru saja terjadi. Yang lebih penting adalah dia harus segera pulang, sebelum dimarahi pemilik tokonya. Tanpa disangka Keiko melihat stiker di mobilnya, dan teringat akan sesuatu. Dahulu pemilik lambang di dalam stiker itu, pernah menjadi raja balapan jalanan di Jepang. Ayah dari Keiko yang bernama Tuan Hirashi, adalah rival dari pembalap legendaris tersebut. Bahkan setelah orang itu menghilang, tidak pernah ada yang bisa menyamai catatan rekor kemenangannya. Dahulu ketika Tuan Hirashi masih muda, dia sangat terobsesi dengannya. Setiap hari dia selalu berlatih, demi bisa menyainginya. Tetapi seperti yang sudah terjadi, dirinya selalu kalah. Kenangan buruk itu akan selalu dia ingat, dan berharap bisa membalasnya suatu hari nanti. Matsuki adalah murid dari Tuan Hirashi, yang membawa ambisinya untuk mengalahkan semua pembalap hebat. Setelah mendengar cerita itu, Keiko semakin penasaran dengan pemilik mobil sebelumnya. Malamnya di tempat lain, Kun penasaran pada Ali, karena dengan kemampuannya itu, kenapa Ali tidak coba menjadi pembalap profesional. Tetapi Ali tidak tertarik, karena suatu alasan yang dia rahasiakan. Saat ini Ali hidup dengan Tuan Guoyong, pemilik toko, sekaligus orang yang mengajarinya menyetir. Ali adalah anak yatim piatu, sehingga Tuan Guoyong yang kasihan mengadopsinya sampai sekarang. Setiap hari dia membantu tokonya itu, untuk mengantarkan barang pesanan pada para pelanggan. Walaupun jaraknya jauh, dengan skill mengemudi yang diwariskannya, Ali bisa sampai di lokasi dengan cepat. Tanpa disangka, pesanan itu adalah dari rumah Keiko, yang akhirnya melihat pemuda yang ingin dicarinya. Namun Ali ingin segera pergi, sehingga Keiko harus memikirkan cara lain, untuk bisa mendekatinya. Beberapa hari kemudian, balapan antara Bos Lee dengan Matsuki sudah dimulai. Mereka menggunakan jalan umum, yang merupakan lintasan dengan banyak belokan di perbukitan. Matsuki terlalu hebat, sehingga dia bisa menang dengan mudah. Dan bagi yang kalah, logo timnya akan diganti dengan logo milik tim Matsuki, sebagai tanda kekalahannya. Di waktu yang sama, tanpa disangka Keiko sudah menemukan toko milik Tuan Guoyong. Tentu saja dia ingin langsung berbicara dengan Ali, karena penasaran dengan latar belakangnya. Setelah mengetahui bahwa selama ini dia dilatih oleh Tuan Guoyong, Keiko sangat yakin bahwa skill balapnya bisa menyaingi Matsuki. Namun Keiko tidak ingin menjadi musuh, bahkan dia ingin lebih mengenalnya. Laki-laki mana yang tidak bergetar hatinya, jika didekati wanita cantik seperti Keiko. Sayang setelah mengantarkannya pulang, Ali dibuntuti oleh sebuah mobil, yang ternyata adalah Matsuki. Tentu saja Ali sadar, namun dia juga ingin mempermainkannya, dengan mengebut di jalan. Setelah cukup lama, barulah Ali berhenti untuk mengetahui alasan, kenapa dirinya dibuntuti.
Ternyata Matsuki melarangnya dekat dengan Keiko, karena dia sendiri juga menyukainya. Setelah mengetahui bahwa wanita yang sebelumnya bersama Matsuki di balapan adalah Keiko, Ali langsung berpikir bahwa Keiko hanya memanfaatkannya. Dan akhirnya ketika beberapa hari kemudian mereka berpapasan, Ali bersikap dingin, bahkan langsung meninggalkannya. Keiko menyadari jika semua ini adalah ulah dari Matsuki. Sebenarnya selama ini, Keiko hanya menganggap Matsuki hanyalah teman biasa, karena dia adalah murid dari ayahnya. Namun berbeda dengan Matsuki yang menyukainya, dan tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya. Dia ingin mengalahkan Ali dalam balapan, untuk membuktikan bahwa dialah yang paling pantas untuk Keiko. Segera dia menghubungi Bos Lee, untuk mencari tahu keberadaan dari Ali. Karena sebelumnya sudah kalah, Bos Lee hanya bisa menuruti perintahnya. Dia sendiri baru mengetahui, di kota ini ada pembalap hebat yang bersembunyi, bahkan lebih hebat darinya. Tentu dengan jaringan miliknya, dia langsung menemukan alamat dari Ali, dan menyampaikan tantangan balap dari Matsuki. Namun karena Ali tidak tertarik dengan tantangan itu, Bos Lee harus memakai cara lain. Ternyata selama ini, anaknya yang bernama Meng Meng menyukai Kun, sahabat dari Ali. Sebenarnya Kun sendiri tidak menyukainya, tetapi karena Meng Meng kaya raya, dia hanya ingin memanfaatkannya. Tiba-tiba Bos Lee datang, dan ingin meminta bantuannya. Jika dia bisa membujuk Ali untuk bersedia balapan dengan Matsuki, mobil yang sebelumnya dilihat akan menjadi miliknya. Tentu saja Kun bersedia, karena hadiahnya menggiurkan. Sehari setelahnya, Ali yang pergi ke toko, melihat Keiko kembali datang menemuinya. Ali tidak begitu senang, dan langsung masuk ke dalam. Menyadari bahwa Ali selalu menjauhi Keiko, Tuan Guoyong harus melakukan sesuatu untuk membantunya. Akhirnya dia berkata, bahwa ketika Keiko pertama kali datang ke sini, dia memberitahukan tujuannya. Dia sudah mengetahui masa lalu dari Tuan Guoyong, serta hubungan dengan ayahnya. Tetapi Keiko hanya ingin menyaksikan sendiri, pemuda seperti apa yang sudah dilatih oleh Raja Balapan yang dulu mengalahkan ayahnya. Akhirnya Ali menyadari, bahwa kedatangan dari Keiko tidak ada hubungannya dengan Matsuki. Karena sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, Ali kemudian meminta maaf padanya. Keiko menyadari bahwa bakat dari Ali sangat besar, dan dia berharap, agar Ali bisa menjadi pembalap profesional di masa depan. Ali sendiri bahkan belum memikirkannya, dan biarlah waktu yang akan menuntunnya. Di hari berikutnya, merasa tidak bisa membujuk Ali, akhirnya Kun yang terpaksa sudah berjanji pada Bos Lee, ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia menyuruh teman lainnya berpura-pura menjadi Ali, untuk menggantikannya balapan. Dia berpikir bahwa rencananya tidak akan ketahuan, karena helm yang dipakainya itu menutupi mukanya. Kalah pun tidak menjadi masalah, yang terpenting, janjinya itu sudah terpenuhi. Dan akhirnya, kedua mobil langsung memulai balapannya. Seperti yang ditebak, Matsuki langsung menyalipnya, bahkan tanpa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kun masih tampak tenang, dan berharap balapan ini segera selesai, sehingga dia bisa pergi. Akhirnya Matsuki berhasil memenangkannya, tetapi melihat kemampuan lawannya yang lemah, dia menyadari bahwa orang itu bukanlah Ali. Kun tidak bisa membuat alasan lagi, karena tipuannya sudah terbongkar. Merasa sudah dibodohi, Bos Lee pun akhirnya marah. Mau tidak mau, Matsuki sendiri yang akan menemui Ali, dan memaksanya untuk balapan. Ali tidak bisa mengelak lagi, karena Matsuki langsung menuju ke toko milik Tuan Guoyong. Ternyata yang membuat Ali tidak ingin balapan lagi adalah, karena di masa lalunya, dia pernah berselisih dengan lawan balapannya. Tuan Guoyong sampai mengeluarkan banyak uang, untuk menyelesaikan masalahnya. Dari situ Ali bertekad, untuk tidak menyusahkan ayah angkatnya lagi. Tetapi karena masalah saat ini sangat berbeda, akhirnya Tuan Guoyong mengizinkan untuk menerima tantangannya. Ali pun akan mengeluarkan seluruh kemampuannya, pada balapan yang malam ini akan mereka lakukan. Matsuki yang menunggu sudah tidak sabar, untuk mengalahkan pembalap yang paling hebat di kota ini. Agar lebih menarik, dia pun menambahkan sebuah syarat, yaitu bagi yang kalah, tidak boleh mendekati Keiko lagi. Ali pun menerimanya, walaupun dia menyadari mobil Lancer Evo 9-nya,
lebih lemah daripada GTR milik Matsuki. Akhirnya kedua pembalap melaju dengan kencang, dan semakin menambah kecepatannya. Ali yang awalnya ada di depan, akhirnya berhasil disalip Matsuki. Tetapi tanpa disangka, Ali bisa tetap menjaga jarak menggunakan mobilnya yang lemah itu. Bosley pun akhirnya percaya, jika Ali lebih hebat darinya. Dia bahkan bisa kembali menyalip, sehingga Matsuki harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ali yang tidak ingin kalah, kemudian memaksakan kemampuan mobilnya, yang akhirnya malah membuat mesinnya bermasalah. Dia pun kalah, tanpa bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tetapi karena semua ini adalah bagian dari balapan, dia tidak membuat alasan. Sesuai dengan taruhan sebelumnya, akhirnya Ali harus menjauhi Keiko. Di sana Bosley terpikirkan sebuah ide, untuk bisa mengalahkan Matsuki. Dia pun menemui Tuan Guoyong, dan memberitahukan rencananya. Akhirnya setelah sekian lama, Tuan Guoyong membuka kembali gudang pribadinya, yang berisi sejarah masa lalunya. Mobil miliknya yang sering dipakai ini, adalah Nissan GTR 32, tahun 89, yang bahkan di tahun itu menjadi mobil yang tidak terkalahkan. Tetapi karena mesin mobil ini sudah tidak ada, disinilah peran dari Bosley, untuk mencarikannya. Dia langsung mendanai mereka, untuk membuat mobil itu bisa tampil kembali di balapan. Semua ikut membantu mewujudkannya, karena inilah satu-satunya harapan yang masih ada. Bahkan Meng Meng juga ada di sana, untuk menyemangati mereka semua. Dan tanpa disangka, Keiko tiba-tiba juga datang ke sana. Ali berusaha menepati janji sebelumnya, tetapi saat ini, Keiko datang atas keinginannya sendiri. Dia tidak ingin hidupnya diatur orang lain, terlebih untuk menemui orang yang disayanginya, yaitu Ali. Dengan kehadirannya ini, dia ingin membantunya, walaupun hanya berupa perhatian. Bahkan saat berdua, dengan berani Keiko menjadi lebih agresif. Pertanyaan itu malah membuat Ali malu, karena sebagai pria, dialah yang harus menanyakannya lebih dulu. Seharusnya mereka menyadari, jika sebenarnya mereka berdua sudah saling menyukai. Beberapa hari kemudian, akhirnya mobil ini sudah kembali ke kondisi semula, yaitu mobil yang pantas untuk menjadi raja balapan. Semua sangat senang, karena usahanya selama ini tidak sia-sia. Dan akhirnya di malam yang ditentukan, Ali kembali, untuk menantang Matsuki. Orang itu menjadi semakin sombong, karena pernah mengalahkannya. Tetapi dengan teman-teman yang mendukungnya, Ali tidak terpengaruh, dan siap untuk menantangnya kembali. Di waktu yang sama, Tuan Hirashi akhirnya juga menemui Tuan Guoyong, untuk menyelesaikan urusannya. Untuk ajang balapan mobil, mereka serahkan pada generasi muda. Oleh karena itu sebagai orang yang sudah tua, mereka akan bertanding di papan catur. Karena kedua pembalap sudah bersiap, mereka bisa segera memulai balapannya. Kedua mobil langsung melaju dengan kencang, dan tidak ada yang ingin mengalah. Walaupun ada di posisi belakang, Ali tidak ingin melepaskannya begitu saja. Sedikit celah yang ada, langsung dia manfaatkan untuk menyalip, yang membuat pendukungnya bersorak. Namun ujian sebenarnya adalah saat ini, apakah Ali bisa mempertahankan posisinya atau tidak. Di lain tempat di papan catur, Tuan Hirashi melancarkan serangan mematikan, yang sudah dia latih selama ini. Mengira kemenangan sudah ada di tangan, tanpa disangka, ternyata Tuan Guoyong sudah menyiapkan perangkap. Dengan cepat dia bisa membalik keadaan, bahkan memaksa Tuan Hirashi untuk menyerah. Di waktu yang sama dari belakang, Matsuki mengeluarkan seluruh kemampuannya, agar bisa menyalip. Tetapi dengan mobil yang setara, akhirnya Ali bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya. Baik di jalan lurus maupun belokan, kecepatan dari Ali semakin bertambah. Matsuki bahkan sampai kesal, kemampuannya tidak cukup untuk bisa mengejarnya. Dengan itu sudah dipastikan, Ali akhirnya menjadi pemenangnya. Semua langsung bersorak, karena Ali berhasil merebut kembali harga diri dari pembalap di kota ini. Matsuki mengakui, bahwa kemampuan dari Ali lebih baik darinya. Tetapi suatu saat dia akan kembali untuk menantangnya, seperti pendahulunya, yang akhirnya menjadi rival abadi. Kini selain mendapatkan apa yang diinginkan, masa depan dari Ali sudah terbuka lebar. Dan apakah dia akhirnya menjadi pembalap profesional,
Siapa yang tahu, karena film pun berakhir sampai di sini. Balapan tidak hanya tentang kemenangan saja, tetapi kita juga mendapatkan makna lain dari sebuah kekalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari kekurangan dan bangkit untuk kembali bersaing menjadi pemenangnya. Karena hal itu seperti perjalanan hidup, semakin banyak rintangan yang menghadang, semakin kuat mental yang kita miliki. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.